Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang insyaallah kita akan mengambil tema tadabbur surah Al-Anfal ayat 15 sampai dengan 19 insyaallah, dalam rangkaian peristiwa-peristiwa yang direkam oleh Allah dalam Al-Qur'an, khususnya terkait dengan perang Badar. Kita telah menjelaskan sebelumnya terkait peran Allah yang amat sangat besar dalam kemenangan kaum muslimin di perang Badar, termasuk di dalam menurunkan berbagai macam bentuk pertolongan kepada kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan yang diraih oleh mereka adalah semata-mata dikarenakan pertolongan darinya, bukan disebabkan karena kekuatan mereka sendiri. Sekaligus juga untuk menegaskan kepada seluruh umat Islam bahwa Allah akan selalu berada di pihak di mana orang-orang tersebut memberikan pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-15 sampai dengan ke-19 ini juga disebutkan terkait dengan peran Allah di dalam memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, tetapi juga ayat-ayat ini mengandung satu hukum sekaligus juga ancaman bagi kaum muslimin yang mereka lari dari perang. Jadi ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus larangan, tidak boleh bagi umat Islam ketika perang berkecamuk, mereka berhadapan-hadapan dengan musuh lalu kemudian mereka mundur ke belakang. Itu termasuk di antara dosa besar. Baik, ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu alladzina kafaru dengan orang-orang kafir, zahfan, mereka berkumpul untuk memerangimu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian mundur ke belakang, lari dari peperangan. Menggunakan kalimat larangan, fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian lari mundur ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ayat ke-16 Allah mengatakan, wa man yuwallihim, barang siapa yang mundur yauma idzin duburahu, pada hari itu mundur ke belakang. Barang siapa yang mundur ke belakang pada hari bertemu dengan musuh, illa mutaharrifan, kecuali jika mereka mundur karena ingin mengatur strategi liqitalin, untuk perang, au mutahayyizan, atau untuk bergabung, ila fi'atin, kepada kelompok kaum muslimin yang lain untuk menambah kekuatan,
barang siapa yang mundur ke belakangnya bukan karena dua alasan ini. Dia mundur lari dari medan pertempuran bukan karena ingin mengatur strategi untuk meraih kemenangan, atau bukan karena untuk bergabung dengan kelompok pasukan kaum muslimin yang lain. Ya, kalau itu yang terjadi, mereka mundur bukan karena dua alasan ini, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka mereka telah kembali pulang dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu, dan tempat kembalinya jahannamu adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dua ayat ini jamaah rahimakumullah memberikan penegasan kepada kaum muslimin, khususnya di masa itu adalah saat perang Badar, bahwa ketika umat Islam sudah berada di tengah pertempuran, sedang berhadap-hadapan dengan musuh, maka mereka dilarang untuk mundur ke belakang tanpa alasan. Bahasa kerennya kena penyakit muntabir, Pak. Mundur tanpa berita. Ada orang biasanya rajin ngaji, nggak pernah absen, tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, namanya kena mundur tanpa berita. Muntabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kaum muslimin terkait dengan larangan, dan larangan ini bersifat hukumnya haram. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, artinya wahai orang-orang yang telah mengikrarkan keyakinannya, membenarkan Allah dan Rasul-Nya, idza laqitumul ladzina kafaru, jika kalian telah dekat dengan musuh dan musuh berkumpul untuk memerangi kalian, fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian lari dari mereka meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, meskipun peralatan perang mereka jauh lebih lengkap, dan meskipun kalian jumlahnya sedikit. Ya. Kalau konteksnya di sini perang Badar, jelas kita tahu jumlah kaum muslimin sepertiganya musyrikin. Perlengkapan perang mereka juga sederhana karena memang dari awalnya niatnya bukan mau perang besar. Ya. Akan tetapi seharusnya sikap yang diambil adalah uthbutu lahum wa qatiluhum. Tetaplah kalian di tempatnya, tempat kalian, teguhkanlah kaki kalian dan perangilah mereka, dan harus yakin bahwa Allah bersama dengan kaum muslimin. Ya. Kalaupun memang ada kondisi tertentu yang memaksa kaum muslimin harus mundur, maka mundur di sini harus disebabkan karena dua alasan penting. Ini dua alasan yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana umat Islam boleh mundur ke belakang. Yang pertama, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifal liqital. Mereka boleh mundur ke belakang kalau alasannya adalah mundur tapi untuk mengatur strategi. Seperti pada saat perang Tabuk atau perang Mu'tah. Perang Mu'tah, Rasulullah SAW itu nggak biasanya menunjuk beberapa pemimpin. Pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Nanti kalau dia syahid diganti oleh paman beliau, siapa namanya, yang hijrah ke Habasyah. Siapa Pak? Lupa saya. Salah satu paman beliau yang hijrah ke Habasyah dan baru kembali. Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far syahid diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah syahid, maka silakan kaum muslimin bermusyawarah menunjuk pemimpin mereka. Ini sebelum perang, sebelum berangkat Rasul sudah bilang begini. Ini berarti menandakan tiga orang ini memang akan mati syahid. Dan itu yang terjadi. Saat perang yang sangat besar nih melawan Romawi kalau tidak salah.
perang besar melawan Romawi, ya, gugur panglima pertama Zaid bin Harithah. Maka majulah Ja'far bin Abu Talib. Ja'far gugur juga, syahid. Majulah Abdullah bin Rawaha. Ya. Abdullah bin Rawaha syahid juga. Akhirnya mereka bermusyawarah, bersepakat di tengah medan perang tuh. Langsung sepakat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang muncul, Pak. Maka Khalid tahu bahwa ini kalau dipaksain perang, jumlah kaum muslimin terlalu jauh dibandingkan pasukan musuh. Ya. Sementara kemudian sudah 3 panglima syahid, belum lagi pasukan kaum muslimin yang lain. Maka dia mengatur strategi. Ya. Pasukan yang di sebelah kanan dan sebelah kiri suruh tukeran, pindah tempat. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Yang di belakang ditukar sama yang di depan. Ya. Begitu yang diatur. Ya, mundur sedikit sambil berperang, mundur sedikit demi sedikit, lalu kemudian balik ke Madinah. Ya, apa yang terjadi, jamaah rahimakumullah? Kondisi perang Mu'tah itu begitu luar biasa. Jadi begitu perangnya sampai beberapa hari, Pak. Keesokan harinya kan pasukan musuh tetap posisinya tetap. Ketika pasukan kaum muslimin diputar seperti itu, mereka mengira umat Islam ini dapat bantuan. Loh, kok wajahnya beda sama yang kemarin? Nah, begitu, Pak. Ya, padahal itu cuma strategi muter-muter orang. Orangnya itu juga. Ya, tapi itu efektif ternyata untuk mengelabui musuh, sekaligus menimbulkan rasa gentar di hati mereka, sehingga mereka menyangka ada bala bantuan, dan Khalid secara perlahan-lahan bisa menarik mundur pasukannya untuk kembali. Nah, ini namanya mundur tapi untuk mengatur strategi ulang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau mundur tapi untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi mundurnya bukan karena takut, bukan karena pengecut. Ya. Kalau kemudian mundurnya karena takut, mundurnya karena pengecut, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang sangat keras. Ya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, mereka yang mundur dari peperangan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diancam kelak dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Nah, terjadi mundurnya pasukan kaum muslimin itu perang Uhud. Rasul dalam perang Uhud berhasil mengumpulkan 1.000 orang pasukan, 1.000 orang. Ketika dalam perjalanan sudah mendekati pegunungan Uhud, tiba-tiba orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka bilang, ini kita ngapain mau bunuh diri ke sini? Dah pulang aja dah. Maka sepertiga, Pak. 1.000 dikurangi sepertiga, sekitar 300-an. Mundur. Ya. Ada seorang muslim yang kemudian menasihati mereka, mencegah mereka, ya 80-an yang balik. Sisanya tetap balik ke Madinah. Karena takut perang, takut mati. Mundur. Begitu pula terjadi pada perang Hunain. Ya. Pada perang Hunain juga terjadi sebuah peristiwa, perang Hunain benar. Ya. Saat itu kaum muslimin jumlahnya sangat besar. Sekitar 100 ribuan atau 10 ribuan, saya lupa, 100 ribuan, ya, lebih dari itu. Ya. Ketika mereka sedang dalam rombongan perjalanan, tiba-tiba pasukan musuh mengejutkan mereka, sehingga itu orang yang begitu banyak lari semua, Pak. Kocar-kacir. Tersisalah sekitar 80-an orang di sekitar Rasulullah SAW. Tuh, 100 ribu hilang, tinggal 80. Tuh. Walaupun akhirnya sedikit demi sedikit mereka kembali. Ya. Nah, dua peristiwa ini dalam perang Uhud dan dalam perang Hunain ini disikapi berbeda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kedua-duanya yang kemudian mau kembali ke barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mereka dianggap bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang munafik-munafik yang beneran lari, ya itulah yang mendapatkan ancaman dari Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu hukum melalui kitab suci Al-Qur'an bahwa lari dari peperangan adalah merupakan salah satu di antara dosa besar. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis marfu', beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat awil muhlikat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa saja ya Rasulullah? 7 itu, 1 syirik kepada Allah, 2 sihir, yang ketiga membunuh, menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, menghilangkan nyawa orang lain. Yang keempat makan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari dari peperangan. Yang ketujuh menuduh perempuan baik-baik yang salehah dituduh berbuat zina. Inilah 7 dosa besar yang membinasakan. Salah satunya adalah lari dari peperangan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, begitulah kemudian para ulama menyimpulkan suatu hukum ini dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukum ini kemudian berlaku sampai dengan hari kiamat. Kalau terjadi pertempuran antara umat Islam ini dengan orang-orang ya kafir, orang-orang musyrik yang memerangi Islam, ya, maka di tengah medan pertempuran mereka diharamkan untuk mundur ke belakang kecuali untuk alasan-alasan tadi yang dibenarkan. Ya. Walaupun sebagian kecil ulama mengatakan enggak, ini hukum ini cuma berlaku pada saat perang Badar saja, dan bahkan hanya berlaku bagi sahabat-sahabat Ansor saja, karena mereka telah melakukan baiat setia, baiat Aqobah kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiat siap perang siap mati. Jadi kalau sudah baiat kok mundur, nah itu dosa besar. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, bahwa karena situasi perang ini terus ada, terus berlanjut, jihad fisabilillah, baik jihad difa, jihad membela diri, ataupun jihad dalam rangka ekspansi, ya, semua itu adalah jihad fisabilillah. Maka kalau sudah berhadapan dengan musuh, dilarang bagi pasukan kaum muslimin untuk lari dari peperangan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kepada kita tentang pentingnya untuk bertahan, bersabar ketika sedang perang menghadapi musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Falam taqtuluhum, maka sesungguhnya bukan kalian yang membunuh mereka, orang musyrik. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah, qatalahum, yang pada hakikatnya telah membunuh mereka. Wama romaita, dan tidaklah engkau melempar wahai Muhammad, idh romaita, ketika engkau melempar. Melempar apa? Melempar pasir. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, roma, yang telah melemparkan atau menyampaikan pasir itu kepada musuh. Waliyubliyal mu'minin, dan supaya Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, minhu balaan hasana, dengan nikmat yang baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala jamaah rahimakumullah, setelah memberikan hukum larangan lari dari medan pertempuran,
Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu hakikat yang sangat penting yang perlu benar-benar kita tanamkan secara kuat di dalam hati kita, karena ini bagian daripada akidah dan keyakinan kita, bahwa manusia itu hanya ditugaskan oleh Allah untuk melakukan sebab. Adapun akibat dari sebab yang dia lakukan, kalau ada sebab mesti ada akibat. Akibat atau hasil ya, daripada usaha ikhtiar yang dia lakukan itu adalah akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia hanya dibebankan oleh Allah melakukan sebab, melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Hasilnya dan akibatnya semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini disebutkan falam taqtuluhum, ya, bukan kalian yang membunuh mereka. Ya. Di medan pertempuran memang umat Islam yang berhadapan dengan orang kafir, bawa pedang, bawa panah, bawa tombak. Mereka yang mengayunkan pedang, melemparkan tombak atau melemparkan anak panah. Ya. Tetapi yang menjadikan pedang itu sampai ke leher musuh, tombak itu sampai ke dada musuh, sehingga kemudian mereka mati, siapa? Allah. Jadi ikhtiar manusia sebatas adalah melakukan sebab. Kalau perang, ya harus maju. Kalau perang, ya pedangnya diayunkan. Kan begitu. Nggak mungkin nunggu, saya nunggu musuhnya mati sendiri. Ya nggak mungkin. Gitu. Jadi itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam taqtuluhum. Bukan kalian yang membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Oleh karena itu, kalau ini benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita, kita menyadari. Kalau begitu, selama ini seluruh hasil yang kita dapatkan, berarti semua itu adalah semata-mata karunia dari Allah, bukan karena usaha, dan bukan karena kerja keras yang kita lakukan. Kalau begitu, manusia tidak berhak dan tidak layak berbangga diri, apalagi menyombongkan diri bahwa dia bisa mendapatkan hasil yang sekarang dia nikmati. Bisa difahami di sini, jamaah? Ya. Jadi kalau ada orang kemudian sukses membangun usahanya, sukses meraih cita-citanya, ya. Terus dia bilang begini, ya saya itu kerja keras, peras keringat banting tulang, modal saya kerahkan, saya belajar ke sana kemari, saya datengin mentor-mentor misalkan, ya. Ya karena itu saya sukses. Nah ini berarti dia membanggakan usahanya. Padahal manusia hanya dibebankan untuk usaha, hasilnya adalah kehendak dari Allah. Karena dalam konteks perang juga begitu, apalagi. Maka di sini disebutkan, janganlah kalian berbangga bahwa kalian merasa telah membunuh musuh. Sesungguhnya pada hakikatnya bukan kalian yang membunuh mereka dengan kekuatan kalian, dengan jumlah kalian ataupun senjata kalian, tetapi pada hakikatnya Allah lah yang membunuh mereka, tetapi menggunakan tangan-tangan kalian. Karenanya Pak, dulu dari mulai Fir'aun ke atas sampai kaumnya Nabi Nabi Nuh, atau dari kaumnya Nabi Nuh sampai Fir'aun, itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu semua matinya kenapa? Semuanya dibinasakan oleh Allah dengan azab, azabul istiqsal. Allah tidak membebani umatnya, hambanya yang beriman untuk memerangi mereka. Ya kan? Kepada Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, tidak diwajibkan jihad. Gak ada, belum ada syariat jihad. Pokoknya ditugaskan hanya berdakwah saja, menyampaikan saja, mengingatkan saja, menunjukkan bukti. Nanti kalau mereka sudah keterlaluan durhakanya,
Allah langsung turun tangan menurunkan azab dari langit. Ada yang tertimpa petir, ada yang dihujani batu, ada yang dibenamkan ke bumi, ada yang ditenggelamkan ke laut. Tapi setelah Fir'aun mati, maka ini babak baru yang sudah pernah kita bahas pada surah Al-A'raf. Babak baru adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi mengazab orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang durhaka itu, tidak dengan azab-azab seperti kaum sebelumnya. Tetapi Allah mengazab mereka dengan tangan-tangan kaum muslimin, yaitu dengan disyariatkannya jihad fi sabilillah. Karenanya Rasul bersabda, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus berlaku sampai hari kiamat. Karenanya dalam ayat surah At-Taubah ayat 14, ya, yang sering diulang-ulang juga oleh Abu Ubaidah dalam beberapa pidatonya, dan ini menjadi keyakinan mereka, yaitu firman Allah, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ya. Kata Allah, perangilah mereka. Kalau kalian mau memerangi mereka, kalian mendapatkan 5 hal. Yang pertama, yu'adzibhumullah biaidikum. Allah mengazab mereka. Nah, ini kalimatnya penting. Allah mengazab mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah menghinakan mereka sehingga mereka kalah, matinya terhina di tangan kaum muslimin, atau kalaupun hidup tertangkap sebagai tawanan perang sehingga hina. Hartanya diambil sebagai ghanimah. Yang ketiga, wayang surkum alaihim, Allah menangkan kalian atas mereka. Yang keempat, wayashfi sudura qaumim mu'minin, Allah dengan melalui perantaraan itu mengobati rasa sakit yang ada di dalam dada-dada orang yang beriman. Dan yang kelima, Allah menghilangkan rasa marah di dalam hati mereka. Ini 5 hal yang Allah janjikan bagi orang yang mau berjihad fisabilillah. Karena itu kita tidak pernah lagi mendengar dalam ayat-ayat Al-Quran setelah era Fir'aun tewas, mati, tenggelam, tidak ada lagi tuh kaum-kaum yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Allah, diazab dengan azab seperti kaum yang terdahulu. Tapi mesti mereka diazab oleh Allah dengan cara mendatangkan manusia yang lain, memerangi mereka, menghancurkan mereka. Dan itu kemudian menjadi sunnatullah yang berlaku sampai hari kiamat, Pak. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau seandainya bukan karena pembelaan Allah, yaitu dengan mendatangkan sebagian orang mengalahkan sebagian yang lain, ya pasti bumi ini sudah hancur. Ya. Seperti itu yang kemudian sunnah yang berlaku. Sehingga kemudian perang Badar ini juga demikian. Rasulullah menyebut Abu Jahal itu sebagai Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal, kata Rasul, Fir'aunnya umat ini. Tapi apakah Abu Jahal kemudian ditenggelamkan di laut? Atau dibiarkan mati kena gempa bumi misalkan? Atau apakah kemudian dilempari batu oleh burung ababil? Enggak juga. Ya. Ternyata matinya Abu Jahal adalah di medan perang Badar, ya. Bahkan di tangan manusia yang dulu dia ejek, dia hina, dia lecehkan, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang biasa, miskin, ya. Padahal dia itu, Abu Jahal itu orang kaya, pemimpin, orang terhormat, ya. Orang terhormat, pemimpin kaumnya, kok mati di tangan orang biasa, itu suatu penghinaan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, oleh karena itulah kematian orang-orang kafir yang jahat-jahat, yang durhaka itu di tangan kaum muslimin, itu lebih menghinakan bagi mereka, sekaligus lebih melegakan hati orang-orang yang beriman. Ya. Jadi inilah hakikat yang perlu kita fahami, jamaah rahimakumullah. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Ya.
Sehingga kemudian kita juga melihat dalam peristiwa perang Badar ini, jamaah rahimakumullah, ketika orang-orang musyrik itu datang dari Mekah menuju Madinah dengan kesombongannya, dengan kebanggaannya, dan mereka percaya diri akan menang, dan bahkan mereka mengatakan akan berpesta selama 3 hari 3 malam setelah mengalahkan umat Islam. Ternyata Allah balas semua itu dengan kekalahan. Dan saat itu Rasulullah SAW benar-benar luar biasa doanya kepada Allah seperti yang sudah kita jelaskan. Ya. Beliau beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ma wa'atani, ya Allah, aku minta kepada Engkau kemenangan yang Engkau janjikan kepadaku, sampai begitunya. Lalu Jibril berbisik kepada Rasul, ambillah segenggam pasir itu, lalu lemparkan kepada mereka. Maka diambil pasir itu, dilemparkan kepada mereka. Ya. Musuhnya jumlahnya berapa, Pak? 1000. Yang diambil pasirnya berapa? 1 genggam saja. Ada yang mengatakan 3 genggam. Dilemparkan, tapi setiap orang matanya kelilipan. Nah, disinilah ada tadi lanjutan ayatnya, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Pada hakikatnya ketika kamu melempar, wahai Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Artinya Rasul hanya ditugaskan untuk melakukan sebab saja. Ambil pasirnya, lemparkan. Urusan nyampe ke mata mereka, urusan siapa? Allah. Ya. Allah yang menyampaikan. Itu ikhtiar, melakukan sebab. Dan ini terjadi beberapa kali. Di perang Uhud terjadi, di perang Hunain terjadi, bahkan saat Rasul pada malam hari mau hijrah, Rasul dikepung 11 algojo, ya, yang mau membunuhnya. Rasul keluar rumah, ya, baca doa, baca ayat ke-8 dari surah Yasin, ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasul ambil pasir, tiap kepala orang dikasih pasir, nggak kerasa mereka. Ya. Jadi manusianya ditugaskan untuk berikhtiar dan berusaha. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Ya. Karena hadis tawakal itu menarik. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat thair. Allah pasti memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung. Ya. Taghdu khimasan. Burung itu pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar. Wataruhu bitonan, pulang sore udah kenyang. Dari mana itu rizki? Dari Allah. Yang penting mau keluar rumah, usaha, cari. Gitu. Asal mau bawa pancingan aja, ya Pak. Cari cacing. Masa iya seharian nggak dapat ikan satu? Gitu. Ya, intinya ada ikhtiar. Ini bukan karena saya suka mancing, Pak. Saya nggak suka mancing dan nggak pernah mancing. Ya. Nah, di sini juga demikian jamaah rahimah, apalagi dalam kondisi-kondisi genting seperti ini. Situasi perang itu juga di antara situasi yang menjadikan doa itu mustajab, Pak. Apalagi mereka juga musafir keluar dari Madinah. Karenanya kalimat ini, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Ayat ini secara khusus itu juga sering dibaca oleh mujahidin Palestina. Nih, kalau mereka udah mau membidik musuh itu, ya kan? Itu dibaca ayat ini. Allahumma saddid, ya Allah tepatkanlah sasarannya. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma, untuk menguatkan keyakinan bahwa ya Allah bukan saya yang melempar ini. Ya. Tapi saya cuma berikhtiar. Saya minta kepada Engkau sampaikan ini. Sampai, Pak. Karena ya ini memang perang yang sekarang ini luar biasa kemajuan para mujahidin dibandingkan yang sebelumnya. Ya bisa kita bayangkan dari era tahun 87, itu saya baru lahir 87, mereka udah melawan dengan batu. Dulu disebut intifadah. Ya, terus berkembang berikutnya ada yang namanya, dulu kita kenal namanya bom syahid. Ya, bom syahid. Pasang bom, masuk ke tempat tentara musuh, meledakkan diri. Yang beda-beda, ada yang memfatwakan haram, ada yang memfatwakan, tapi itu sudah lewat.
Ya, nah sekarang mereka sudah punya kemajuan yang luar biasa, bisa bikin senjata sendiri dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu keyakinan itu terus ditumbuhkan. Ya. Semangat jihad, ya, keyakinan-keyakinan tawakal itu terus diperkuat. Ya. Nah ini yang juga penting untuk ditanamkan kepada kita seluruhnya umat Islam, dan ini tidak hanya berlaku dalam urusan perang, dalam urusan apapun. Jangan sampai kita umat Islam ini justru, mohon maaf dalam tanda kutip ya, menuhankan kecerdasan, menuhankan teknologi, menuhankan kepandaian. Oh, tenang aja, teknologi kita udah canggih sekarang, tsunami bisa diatasi. Gitu. Ada yang terbaru tuh, pemain bola yang tewas, mobilnya terbakar, Lamborghini, harganya berapa miliar itu? Katanya mobil paling aman. Ya. Malah matinya di dalam mobil yang paling aman. Artinya memang tidak ada yang aman, semuanya tidak ada yang aman dari Allah. Ya. Yang aman adalah siapapun yang mendekat kepada Allah, itu yang aman. Mereka yang bertauhid dengan tauhid yang benar, ya, lahumul aman, Allah jamin keamanannya. Aman itu bukan berarti dia nggak tersakiti, tapi minimal dia nanti aman dari siksaan akhirat, itu yang paling penting. Ya. Nah, disinilah kemudian kita memahami demikian. Ya, jadi Rasulullah ketika melempar syahatil wujuh, ya, dilempar sampailah pasir itu ke mata mereka sehingga mereka semua kelilipan. Ya, dan itu termasuk di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Baik, Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Jadi seperti itulah kemudian ya kita menyimpulkan bahwa ya, manusia hanya diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar melakukan sebab, adapun hasil dan akibatnya adalah semua diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian disebutkan waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman itu, yaitu karunia berupa kemenangan di dalam perang Badar. Ya. Liyu'arrifal mu'minina ni'matahu 'alaihim min idharihim 'ala aduwwihim ma'a kathrati aduwwihim wa qillati adadihim liya'rifu haqqah. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, supaya dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman mengetahui betapa besarnya nikmat karunia serta pertolongan Allah kepada mereka, sehingga mereka pun bersyukur kepada Allah dan tidak berlaku sombong. Nah, ini yang paling penting, jangan berlaku sombong karena semuanya atas kehendak Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, ya, mendengar doanya Rasul, mendengar doa-doa kaum muslimin, alimun, lagi mengetahui kondisi kaum muslimin sekaligus apa yang mereka butuhkan. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin, demikianlah ya di ayat yang ke berapa? 18. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin, dzalikum demikianlah, wa annallaha sesungguhnya Allah muhinu kaidil kafirin akan merendahkan, melemahkan makar yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan melemahkan kekuatan mereka. Jadi dalam perang Badar ini pertolongan Allah itu luar biasa banyaknya. Ya. Jadi kita bisa kebayang kalau seandainya tidak ada pertolongan Allah, selesai, Pak. Untuk selamanya selesai. Karenanya perang Badar juga disebut dengan nama Yaumul Furqan. Hari yang membedakan, hari yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Karena itu perang penentuan. Kalau seandainya kalah kaum muslimin di situ, ya sudah, untuk selamanya nggak akan pernah bangkit lagi. Ya. Karena itu memang disebut dengan Yaumul Furqan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Ya, kita telah belajar satu pelajaran yang sangat penting tentang pertolongan Allah dan tawakal kepadanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya pelajaran ini bisa menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan, ya, sisa-sisa umur yang diberikan Allah ini. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak bertawakal, banyak-banyak beribadah, ya. Dan sekali lagi, ya, ini juga memberikan kepada kita pemahaman, sekalipun mungkin menurut manusia mustahil, tetapi di hadapan Allah tidak ada hal yang mustahil. Maka kita hanya dituntut melakukan sebab, hasilnya diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka